Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Aku telah menikah dengan Mas Eko selama beberapa tahun. Rumah tangga kami sederhana, penuh dengan canda dan kasih sayang. Tetapi ada satu hal yang belum Tuhan titipkan kepada kami, seorang anak. Setiap kali aku menatap wajahnya yang penuh pengertian dan sabar, hatiku merasa hangat sekaligus sedih. Mas Eko selalu meyakinkanku bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita jalani saja semuanya dengan sabar, Dek, katanya dengan senyum menenangkan yang selalu menjadi pelipur laraku. Namun, sebagai seorang istri, kadang aku tak bisa menyembunyikan kekhawatiranku. Setiap pertanyaan dari keluarga besar atau teman-teman mengenai anak, seperti jarum kecil yang terus-menerus menusuk hatiku. Kapan kalian punya momongan? Atau, sudah coba konsultasi ke dokter? Seolah-olah kami tidak pernah berusaha. Mas Eko selalu menjawab dengan tenang, sementara aku hanya tersenyum, meskipun di dalam hati rasanya ingin menangis. Di tengah semua itu, aku memilih untuk tegar. Aku yakin ini bukan akhir cerita kami. Setiap pagi, aku berusaha memulai hariku dengan doa dan syukur. Aku percaya, Tuhan melihat setiap tetes air mata yang kusembunyikan dan mendengar setiap bisikan harapan yang kupanjatkan. Rumah yang selama ini menjadi tempatku berlindung perlahan terasa seperti sangkar yang sempit dan mencekik. Mertuaku, yang dulu hanya melontarkan sindiran-sindiran halus, kini mulai menunjukkan ketidaksukaannya secara terang-terangan. Aku sudah bilang dari awal, perempuan ini tidak bisa memberimu keturunan. Suaranya menggema di ruang makan, menusuk tajam ke dalam dadaku. Aku menunduk, berusaha menahan air mata yang menggenang di pelupuk mata. Sementara itu, Mas Eko, suamiku, yang biasanya akan segera membelaku, kini hanya diam. "Bu, jangan seperti itu," katanya, tapi suaranya tak sekuat biasanya. Ada keraguan di sana. Hatiku mencelos. Aku menoleh padanya, mencari kepastian dalam tatapan matanya. Namun yang kutemukan hanya kelelahan, kebingungan, dan yang lebih menakutkan, ketidakpastian. "Mas, aku bukan tidak mau punya anak." Suaraku bergetar. "Aku juga ingin, lebih dari siapapun." Mertuaku mendengus sinis. "Mau saja tidak cukup. Kau pikir anak itu jatuh dari langit begitu saja? Sudah bertahun-tahun, dan kau masih membuat anakku menunggu. Sampai kapan?" "Hah?" Aku menggigit bibir, menahan gejolak di dalam dadaku. Aku ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa aku sudah berusaha, sudah berkali-kali pergi ke dokter, sudah mencoba berbagai cara. Tapi baginya, semua itu hanya alasan. Semakin hari, tekanan itu semakin menjadi. Mas Eko, yang dulu selalu ada di sisiku, mulai berubah. Ia menjadi lebih sering diam setiap kali ibunya mengungkit soal keturunan. Ia mulai terlihat lelah, seakan beban yang ia pikul semakin berat. Hingga suatu malam, saat kami sedang berdua di kamar, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, kau masih percaya padaku, kan?" Mas Eko terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, "Aku tidak tahu lagi, Dek." Jawaban itu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan yang keluar dari mulut mertuaku. Aku merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Di dalam keheningan malam yang mencekam, aku sadar satu hal. Aku sedang kehilangan seseorang yang paling aku percaya, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hari ini akan datang. Di depan suamiku, di hadapanku, mertuaku berkata dengan suara yang dingin dan tegas, "Eko, sudah cukup. Sudah bertahun-tahun kamu menunggu. Tidak ada gunanya bertahan dengan perempuan yang tidak bisa memberimu anak." Dunia seakan berhenti berputar. Nafasku tercekat. "Bu." Suaraku bergetar, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Mertuaku tidak peduli.
Dengan wajah tanpa belas kasihan, ia melanjutkan, "Ibu sudah punya calon yang cocok untukmu. Seorang gadis dari keluarga baik-baik, sehat, subur, dan bisa memberikanmu keturunan." Jantungku berdetak kencang. Aku menoleh ke arah Mas Eko, berharap ia akan marah, akan membela, akan mengatakan sesuatu, apapun. Tapi yang kudapatkan hanyalah tatapan kosong. Ia tidak berkata apa-apa, tidak menyangkal, tidak membelaku. Aku merasa seperti disambar petir di siang bolong. Darahku berdesir, telingaku berdengung, dan rasanya kakiku tidak bisa menopang tubuhku lagi. Air mata yang selama ini kutahan kini menggenang, membasahi pipiku tanpa bisa kuhentikan. "Mas." Bisikku nyaris tak terdengar. Mas Eko menunduk, menghindari tatapanku. Tidak ada kemarahan dalam dirinya, tidak ada pembelaan, hanya kelelahan dan kebisuan yang mematikan. Seakan aku bukan lagi istrinya. Seakan aku hanyalah beban yang bisa ia singkirkan kapan saja. Mertuaku menatapku dengan tatapan puas, seolah-olah aku hanyalah batu sandungan yang akhirnya bisa ia singkirkan dari hidup anaknya. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin menuntut keadilan. Tapi tubuhku terasa begitu lemas. Seakan seluruh semangat hidupku telah dirampas dalam 1 detik. Aku hanya bisa berdiri di sana, merasakan hatiku hancur berkeping-keping. Sejak hari itu, aku tahu, aku tidak lagi punya tempat di rumah ini. Keberadaanku terasa semakin asing. Seperti sebuah bayangan yang terus mengganggu, namun tak pernah benar-benar diterima. Mertuaku terus menyindir, terus menekan, seolah aku ini bukan manusia, hanya benda yang tidak berguna. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya, seperti pisau tajam yang menghujam dadaku tanpa belas kasihan. Dia tidak pernah berhenti mengingatkanku betapa rendahnya aku di matanya, betapa tak layaknya aku menjadi bagian dari keluarga ini. "Apa kau tidak tahu malu? Perempuan lain di luar sana berlomba-lomba memberikan anak untuk suaminya, sementara kau hanya duduk di sini, menunggu belas kasihan." Suaranya yang sinis itu menghantam telingaku, menusuk hingga ke relung hati yang paling dalam. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan amarah dan sakit hati yang membuncah. Aku menoleh ke arah Mas Eko, berharap setidaknya ia akan mengatakan sesuatu, memberikan sedikit pembelaan, atau apapun yang bisa membuat aku merasa sedikit lebih dihargai. Tapi tidak. Ia hanya diam, duduk di sofa dengan wajah tertunduk, seolah semua ini bukan urusannya. Seolah penderitaanku hanya sekadar angin lewat yang tidak perlu dihiraukan. Aku tersenyum getir. Jadi begini akhirnya? Setelah semua yang kami lewati bersama, setelah segala kesabaran dan harapan yang kupertahankan, dia memilih untuk diam? Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya kehampaan yang semakin memperburuk luka di hatiku. "Mas." Suaraku serak, hampir tak terdengar. "Aku ini istrimu." Aku ingin ada reaksi, sebuah pengakuan, setidaknya sebuah respons yang menunjukkan bahwa aku berarti lebih dari sekadar bayangannya yang terpinggirkan. Tetapi Mas Eko mengangkat wajahnya hanya untuk menunjukkan bahwa ia tidak tahu harus berkata apa. "Dek, aku juga tidak tahu harus bagaimana," jawabnya, nada suaranya penuh dengan kebingungan dan kelelahan. Seolah seluruh dunia ini terlalu berat untuk dihadapi, dan aku, sebagai istrinya, hanya bagian kecil dari masalah besar yang tak pernah dia pahami. Aku tertawa kecil, namun itu bukan tawa bahagia. Itu tawa putus asa, tawa dari seseorang yang baru saja dikhianati oleh orang yang paling ia percayai, yang ia harapkan akan selalu ada di sisinya. Tawa yang tercipta dari kesadaran pahit bahwa cinta itu sepertinya sudah lama hilang. "Jadi kau tidak akan melakukan apapun?" Aku menatapnya, menunggu. Setiap detik yang berlalu semakin memperburuk perasaan hampa dalam dadaku, perasaan terbuang yang tak bisa lagi aku tangani. Mas Eko menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang bisa menenangkan hati kami berdua. "Aku tidak ingin menyakiti siapapun," jawabnya. Kalimat itu begitu hampa dan kosong, seperti sebuah alasan yang tak pernah bisa aku terima. Tidak ingin menyakiti siapapun? Lalu aku ini apa? Apa dia pikir aku tidak tersakiti dengan diamnya? Dengan pengkhianatannya? Dengan kebisuannya saat ibunya menghancurkanku berkali-kali?
dan dia hanya duduk diam, membiarkanku terluka lebih dalam. Dadaku terasa sesak, amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu, melukai setiap inci dari diriku yang kini merasa tak bernilai. Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak menangis lebih banyak lagi, namun air mata itu tetap saja keluar, meluncur tanpa bisa kutahan. Aku sudah cukup menangis. Hari ini, aku sadar satu hal yang lebih menyakitkan dari apapun yang pernah aku rasakan sebelumnya. Suamiku tidak hanya berhenti membelaku, dia juga berhenti mencintaiku. Aku duduk di kursi rumah sakit dengan tangan yang gemetar. Dalam genggamanku, ada selembar kertas putih dengan tulisan yang jelas, hasil pemeriksaan medis yang telah kutunggu-tunggu. Aku sehat. Aku bukan mandul. Dada yang selama ini terasa sesak, kini sedikit terasa lega. Akhirnya, aku punya bukti bahwa semua tuduhan yang selama ini dilemparkan kepadaku salah. Bahwa aku bukan penyebab ketidakmampuan kami memiliki anak. Dengan penuh harapan, aku pulang membawa hasil ini, berharap setidaknya Mas Eko dan mertuaku akan melihat kebenaran dan berhenti menyalahkanku. Namun harapan itu hancur begitu aku menunjukkan hasilnya. Mertuaku mendengus dan melipat tangannya di dada. Dokter itu pasti salah. Aku mengerutkan kening. Bu, ini hasil medis. Ini fakta. Apa aku harus percaya begitu saja? Katanya dengan nada sinis. Sudah bertahun-tahun, tapi kau tetap tidak bisa memberi anak untuk keluargaku. Sekarang kau datang dengan selembar kertas dan berharap aku percaya begitu saja? Omong kosong. Dadaku terasa semakin sesak. Bu, aku sudah berusaha. Aku sudah menjalani semua tes. Aku sehat. Kalau begitu siapa yang mandul? Nada suaranya meninggi. Anakku, tidak mungkin. Lelaki itu tidak pernah salah. Aku menoleh ke arah Mas Eko, mencari dukungan. Tapi yang kutemukan hanya wajahnya yang tertunduk. Seperti biasa. Seperti seorang pria yang tidak ingin melibatkan diri dalam konflik yang menyangkut rumah tangganya sendiri. Apa kau tidak akan mengatakan apapun? Mas, suaraku melemah. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Dek, aku sudah memikirkan semuanya. Aku menggenggam jemariku erat-erat, merasa firasat buruk menjalar ke seluruh tubuhku. Maksudmu? Mas Eko menarik napas dalam-dalam, lalu mengatakannya, kata-kata yang membuat darahku berhenti mengalir, seolah dunia tiba-tiba berhenti berputar. Aku setuju untuk mencari istri kedua. Bra, aku tidak sadar kapan aku menjatuhkan kertas di tanganku. Aku juga tidak sadar kapan tubuhku mulai bergetar hebat. Mas bilang apa? Tanyaku nyaris berbisik, berharap aku salah dengar. Mas Eko masih menunduk, tak sanggup menatap mataku. Ini semua demi keluarga kita. Dek. Aku tertawa kecil. Tawa yang kosong. Keluarga kita? Apa maksudnya dengan demi keluarga kita? Jika keputusannya justru menghancurkanku? Mertuaku tersenyum puas, seolah baru saja memenangkan pertempuran besar. Akhirnya kau sadar. Nak, aku sudah mencarikan gadis yang cocok untukmu. Aku ingin berteriak, ingin memaki, ingin menangis sekeras mungkin, tapi aku terlalu hancur untuk melakukan semua itu. Hatiku remuk. Mas Eko, laki-laki yang dulu selalu berdiri di sampingku, kini memilih untuk berjalan tanpa aku. Aku ingin bertanya, apa aku ini tidak cukup? Apa kebersamaan kami selama bertahun-tahun tidak berarti apa-apa baginya? Tapi aku tahu jawabannya. Karena jika aku masih cukup baginya, maka ia tidak akan menyetujuinya. Jika aku masih berharga baginya, ia akan berjuang bersamaku, bukan menyerah begitu saja. Aku merasa seperti orang gila. Tubuhku masih berdiri di ruangan itu, tapi jiwaku sudah mati. Aku tidak tahu lagi siapa diriku di rumah ini. Seorang istri, seorang perempuan yang gagal, atau hanya seseorang yang akan segera digantikan tanpa pernah dianggap ada? Aku duduk di kamar, menatap kosong ke dinding. Sudah berjam-jam aku di sini, mencoba mencerna semuanya, tapi kepalaku terasa penuh sesak. Bercerai. Kata itu bergema di benakku, menghantam dada seperti batu besar yang menghancurkan segalanya. Aku menghela napas panjang,
menatap koper yang sudah hampir penuh. Jemariku gemetar saat melipat sisa baju terakhir, mataku terasa panas, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Mungkin karena aku sudah menangis terlalu banyak. Setelah bertahun-tahun mengorbankan segalanya untuk pernikahan ini, akhirnya aku sadar, aku tidak dihargai. Aku tidak pernah dihargai. Mas Eko berdiri di pintu, wajahnya terlihat lelah. Aku bisa merasakan tatapannya menusuk punggungku, tapi aku tidak peduli lagi. Apa kau benar-benar ingin melakukan ini? Suaranya terdengar berat. Aku berhenti sebentar, menguatkan hati sebelum menjawab. Apa aku punya pilihan lain? Keheningan menggantung di antara kami. Aku berbalik, menatap wajah lelaki yang dulu kucintai dengan sepenuh hati. Yang dulu kujaga, yang dulu kubela dari segala cercaan orang. Lelaki yang kini memilih diam saat aku dihina, saat aku diinjak-injak. 5 tahun, Mas. Suaraku bergetar, tapi aku tetap berdiri tegak. 5 tahun aku bersabar, 5 tahun aku menunggu, 5 tahun aku bertahan dengan harapan kau akan tetap di sisiku. Tapi apa yang kudapat? Mas Eko tidak menjawab. Aku menelan ludah, mencoba menahan rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhku. Kau membiarkan ibumu menuduhku mandul. Kau membiarkan dia menghina aku setiap hari. Aku sudah membuktikan bahwa aku sehat, tapi itu tetap tidak cukup, kan? Dia membuka mulutnya, seolah ingin membela diri, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku mencintaimu, lanjutku dengan suara lirih, tapi aku tidak bisa bertahan dalam pernikahan yang hanya menyakitiku. Aku lelah berjuang sendirian. Mas Eko menghela napas dalam, matanya terlihat berkaca-kaca. Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Dek. Aku tersenyum pahit. Tapi kau membiarkan aku terluka. Dan terkadang, membiarkan seseorang tersakiti lebih kejam daripada menyakitinya secara langsung. Aku menarik napas panjang, lalu menutup koperku. Aku akan pergi besok. Mas Eko menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Penyesalan, rasa bersalah, atau mungkin dia memang tidak peduli lagi. Tapi itu tidak penting. Yang penting, aku akhirnya memilih diriku sendiri. Aku memilih untuk pergi, meski dengan hati yang hancur. Setelah perpisahan itu, dunia terasa berbeda. Keputusan untuk bercerai memang bukan hal yang mudah. Namun akhirnya aku merasa lega, seperti beban besar yang selama ini menghimpit dadaku akhirnya terangkat. Hari-hariku mulai terasa lebih ringan. Meskipun masih ada rasa sakit yang menggores, namun aku tahu, ini adalah awal dari perjalanan baru yang lebih baik. Aku mulai fokus pada diriku sendiri, menjalani hidup tanpa merasa terkurung oleh harapan orang lain. Aku mulai bekerja lebih keras, mengejar impian yang lama tertunda, dan belajar untuk mencintai diriku sendiri lagi. Setiap langkah yang kutempuh rasanya penuh dengan kebebasan. Meskipun terkadang kesepian masih datang menyapa, tetapi aku tahu aku sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Suatu hari, dalam sebuah acara medis di rumah sakit tempat aku bekerja, aku bertemu dengannya. Seorang dokter muda dengan senyuman yang tulus dan mata yang penuh perhatian. Namanya Dr. Raka, seorang ahli bedah yang memiliki dedikasi tinggi pada pekerjaannya, namun di balik itu, ia memiliki sisi yang lembut, penuh empati. Aku mengenalnya saat aku datang untuk sebuah pemeriksaan rutin. Awalnya aku merasa canggung, seperti biasa, namun saat dia berbicara, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya berbicara tentang hasil pemeriksaan medis, tetapi juga menanyakan bagaimana perasaanku, apakah aku merasa nyaman, dan bagaimana kehidupanku. Rasanya begitu jarang seseorang menunjukkan perhatian yang tulus seperti itu. Dr. Raka tidak pernah memandangku dengan pandangan kosong atau menghakimi. Ia menerima aku dengan segala kekuranganku, dengan segala cerita yang kubawa. Tanpa banyak kata, aku merasa diterima dalam segala keadaan yang kuhadapi. Hari demi hari, kami semakin sering bertemu, tidak hanya dalam konteks profesional, tetapi juga di luar pekerjaan. Kami berbicara tentang hidup, tentang impian, dan tentang perjalanan masing-masing. Aku merasa semakin nyaman berada di dekatnya.
Seolah-olah aku menemukan seseorang yang bisa membuat hatiku berdebar lagi, bukan karena alasan yang salah, tapi karena aku merasa dihargai dan dicintai dengan tulus. Suatu malam, saat kami berjalan di taman setelah makan malam bersama, Dr. Raka berhenti dan menatapku dengan serius. "Lily," katanya lembut, "aku tahu kamu telah melalui banyak hal dalam hidupmu, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku menerima segala yang ada dalam dirimu. Aku mencintaimu, dengan segala kekuatan dan kelembutan yang ada padamu." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Cinta. Kata yang selama ini terasa begitu jauh, kini tiba-tiba terasa begitu dekat. Aku merasa hati ini mulai membuka kembali, menerima seseorang dengan sepenuh hati tanpa rasa takut. Aku tersenyum, merasakan kebahagiaan yang lama hilang. "Aku juga mencintaimu, Raka," jawabku tulus. Saat itu, dunia seperti berhenti sejenak. Aku merasa seolah-olah aku telah menemukan tempatku yang sebenarnya. Dalam pelukan Dr. Raka, aku merasa diriku utuh kembali. Aku tidak lagi merasa hampa atau terluka. Aku telah menemukan kebahagiaan yang sejati, dan kali ini, kebahagiaan itu datang dengan seseorang yang benar-benar menghargai dan mencintaiku apa adanya. Ini adalah bab baru dalam hidupku, sebuah awal yang penuh dengan harapan. Aku tahu jalan ke depan tidak akan selalu mulus, tapi bersama seseorang yang baik hati dan penuh kasih seperti Dr. Raka, aku merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang. Setelah kami menikah, hidupku seperti bermula dari lembaran baru yang penuh warna. Keputusan untuk bersamanya bukanlah hal yang terburu-buru. Namun ketika aku melihatnya setiap hari, hatiku semakin yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat. Dr. Raka tidak hanya menjadi suami yang penuh kasih, tetapi juga sahabat terbaikku, seseorang yang membuatku merasa aman dan dicintai. Kami melalui hari-hari dengan tawa, saling mendukung, dan berbagi mimpi. Hari demi hari terasa lebih cerah. Suasana rumah kami dipenuhi dengan keceriaan dan kebahagiaan yang sebelumnya tak pernah kutemui. Kami merencanakan masa depan bersama, bukan lagi dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan yang penuh. Aku merasa diberi kesempatan kedua dalam hidup ini, kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang sejati, yang datang dari seseorang yang benar-benar melihatku sebagai diriku sendiri. Suatu hari, ketika aku terlambat datang bulan, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Rasa cemas dan harapan menyelinap dalam diriku. Aku memutuskan untuk melakukan tes kehamilan. Dengan tangan yang gemetar, aku menunggu hasilnya, berharap bahwa kali ini aku akan mendapatkan kabar baik yang sangat kuinginkan. Ketika aku melihat 2 garis merah di layar tes, hatiku seakan melompat kegirangan. Aku tidak bisa menahan senyum yang lebar. Aku hamil. Hasil ini adalah bukti nyata bahwa aku sebenarnya tidak mandul. Semua waktu yang telah kuhabiskan merasa cemas, semua kebimbangan yang pernah menggelayuti diriku, kini terasa seperti bayangan yang menghilang. Aku berlari ke kamar, tak sabar untuk memberitahukan Dr. Raka. Saat aku masuk, dia tengah duduk di meja kerja, tapi ketika aku menunjukkan hasil tes itu, matanya langsung bersinar. "Lily, ini benar?" tanyanya dengan nada tidak percaya, wajahnya penuh kebahagiaan. Aku mengangguk, tidak bisa menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. "Iya, Raka. Kita akan jadi orang tua." Kami berpelukan erat, merasakan kebahagiaan yang begitu murni dan tulus. Semua rasa sakit yang pernah kualami, semua cemoohan yang pernah kudengar, kini menjadi kenangan yang jauh. Aku merasa seperti aku dilahirkan kembali, dengan segalanya yang lebih indah dan lebih berarti. Seiring berjalannya waktu, perutku mulai membesar, dan setiap hari terasa lebih penuh dengan harapan. Kami merancang rumah kecil kami untuk menyambut si buah hati. Setiap detik yang kami jalani bersama semakin terasa seperti mimpi indah yang menjadi kenyataan. Aku merasakan cinta yang mendalam dan ketenangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Kehidupan yang sebelumnya dipenuhi dengan keraguan dan luka kini digantikan dengan kebahagiaan yang melimpah. Aku tahu, ini adalah awal dari sebuah cerita baru yang akan kami tulis bersama. Suamiku, Raka, adalah bukti bahwa cinta yang tulus datang pada saat yang tepat. Dan kini, aku siap menjadi ibu, siap memulai perjalanan baru bersama keluargaku yang sempurna. Hari itu cerah.
Dan aku memutuskan untuk pergi ke pasar sendirian, menikmati udara segar sambil membeli kebutuhan rumah tangga. Perutku yang sudah semakin besar terasa berat, tetapi aku merasa energiku meningkat setiap kali aku melihat wajah suamiku yang penuh kebahagiaan ketika dia menyentuh perutku. Aku merasa bahagia, seperti ada kehidupan baru yang berkembang dalam diriku, memberikan kekuatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Saat aku berjalan melewati kios-kios, aku tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang tidak ingin kulihat sama sekali. Di ujung jalan, aku melihat mertuaku sedang berbicara dengan seorang pedagang. Matanya langsung tertuju padaku, dan dalam sekejap, dia menghampiriku dengan langkah cepat. Aku bisa merasakan hatiku berdebar, dan meskipun aku sudah berusaha tidak peduli dengan apa yang akan dia katakan, tetap saja aku merasa tidak nyaman. "Apa yang kau lakukan di sini, Lily?" katanya dengan nada sinis, seolah-olah dia tidak pernah mengenalku. Mata mertuaku mengerut, menilai penampilanku dengan tatapan tajam. Aku tersenyum tegang, mencoba tetap tenang. "Sedang berbelanja, Bu." Matanya beralih ke perutku yang sudah cukup besar, dan seketika, ekspresinya berubah. Ada kilatan kejutan yang aku tangkap di matanya, namun juga sedikit keheranan. "Kenapa perutmu besar begitu?" tanyanya, masih dengan nada mencurigakan, seperti aku melakukan sesuatu yang salah. Aku mengangguk, merasakan sedikit kepahitan di lidahku. "Aku hamil, Bu." Sejenak dia terdiam, seolah kata-kata itu baru saja menampar wajahnya. Aku tahu, dia masih belum sepenuhnya menerima kenyataan ini. Tapi aku tidak ingin merasa terintimidasi lagi. "Kami sudah memutuskan untuk menyambut bayi ini, dan aku bahagia, Bu. Sangat bahagia." Mertuaku hanya terdiam, pandangannya jatuh ke tanah, seolah berusaha menahan emosi yang tak bisa disembunyikan. Aku tahu, dalam hatinya, dia masih tidak bisa menerima aku. Aku melanjutkan langkahku, tidak peduli dengan perasaannya lagi. Kali ini, aku berjalan dengan kepala tegak, aku akan terus maju, tidak peduli siapa yang mencoba menghalangi jalanku. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku tidak mengira bahwa peristiwa yang lebih mengejutkan akan terjadi. Saat aku dan Raka sedang berjalan di pusat perbelanjaan, kami bertemu lagi dengan mertuaku. Dia mendekati kami dengan langkah cepat, matanya seakan terbakar dengan amarah yang tertahan. Aku merasakan ketegangan yang menyelimuti udara. Dokter Raka, yang sedang menggenggam tanganku, menatapku dengan cemas, seolah merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Mertuaku," bisikku, namun dia sudah menghampiri kami. "Jadi ini yang kau banggakan, Eko?" Suaranya terangkat tinggi, menembus kebisingan sekitar. "Kau benar-benar memilih untuk melahirkan cucu yang tidak sah, yang bukan darah daging keluarga ini." Aku terdiam sejenak, mencoba memproses apa yang baru saja dikatakan. Mertuaku tidak pernah seberani ini sebelumnya, dan kali ini kata-katanya semakin tajam dan mematikan. "Apa maksud Ibu?" Raka akhirnya bertanya, suara tenang namun ada ketegasan yang tidak bisa disembunyikan. Mertuaku berbalik ke arah kami berdua, dan tiba-tiba dia berbicara dengan penuh keyakinan. "Anak itu adalah cucu saya, bukan milikmu, Lily," katanya dengan percaya diri. "Kau mungkin mengira kau bisa menyembunyikan kenyataan ini, tapi aku tahu apa yang terjadi. Tidak mungkin anak ini milikmu dan Eko. Kami sudah tahu bahwa kamu tidak bisa memberikan keturunan untuknya." Aku merasakan tubuhku bergetar, dan air mata mulai menggenang di mataku, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa sakit yang sangat dalam. Mertuaku yang seharusnya bisa bersikap bijak dan menerima kenyataan malah mengklaim anak dalam kandunganku sebagai miliknya, seolah-olah aku dan anak ini tidak memiliki tempat dalam hidupnya. Raka memegang tanganku lebih erat, mencoba menenangkan aku, namun aku bisa melihat amarah yang terpancar di matanya. "Cukup, Bu," katanya dengan tegas, suaranya lebih keras dari sebelumnya. "Anak ini adalah anak kami, bukan milik siapapun kecuali kami. Lily adalah istriku, dan ini adalah keluargaku. Jangan pernah berbicara tentang anak kami seperti itu lagi." Mertuaku terkejut, seolah baru saja menerima tamparan keras. Wajahnya memerah, dan untuk pertama kalinya,
Dia tampak tak bisa berkata apa-apa. Aku menatapnya dengan pandangan yang tidak bisa lagi dibendung. Saya akan melahirkan anak ini dan memberinya kasih sayang. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa mengubah itu, Bu. Mertuaku hanya terdiam. Wajahnya penuh dengan rasa marah yang terpendam, tapi kali ini aku merasa lebih kuat. Aku tidak lagi merasa takut atau terintimidasi oleh kata-katanya. Aku akan terus maju bersama suamiku dan anak kami. Hari itu, suasana terasa sangat berbeda. Setelah sekian lama aku menjalani hidup dengan kebahagiaan yang baru bersama Raka, tiba-tiba, sebuah kejadian yang tak pernah kuinginkan datang mengetuk pintu. Aku sedang duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat, ketika pintu rumah kami diketuk dengan keras. Saat aku membuka pintu, aku terkejut melihat sosok yang sudah lama tidak kulihat. Eko, mantan suamiku. Wajahnya tampak letih dan penuh penyesalan. Di matanya, aku bisa melihat kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Tanpa banyak bicara, ia langsung masuk ke dalam rumah kami, seolah sudah mengenal tempat ini dengan sangat baik. Aku berdiri terdiam, bingung, dan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Sudah lama sekali aku tidak mendengarnya, apalagi melihatnya. Raka, yang berada di sampingku, juga tampak terkejut. Tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya menatapku, memberi ruang bagiku untuk menghadapi situasi ini. Eko duduk di sofa, kepalanya tertunduk, dan setelah beberapa detik, ia mulai berbicara dengan suara yang pecah. Lili, aku tahu aku sudah banyak menyakiti hatimu. Aku tahu aku tidak pantas ada di sini, setelah apa yang telah kulakukan padamu. Tapi aku harus mengatakannya. Aku menyesal. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dulu, dia adalah suamiku yang tak pernah menunjukkan penyesalan, yang hanya mendengarkan omongan ibunya dan memilih meninggalkanku begitu saja. Mengapa sekarang dia datang dengan penuh penyesalan? Eko melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Istri baruku, dia tidak bisa memiliki anak. Semua harapan yang kutunggu-tunggu, bahwa aku bisa punya keturunan, ternyata tidak bisa terjadi. Dan yang lebih parah lagi, aku merasa dikhianati, karena aku tahu dia tidak pernah mencintaiku dengan tulus. Aku merasa terjebak. Lili, air mata mulai mengalir di wajahnya, dan aku tidak tahu apa yang harus kutanggapi. Aku tidak bisa membenci dia lagi, tapi juga tidak bisa melupakan semua luka yang dia timbulkan. Eko menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, seolah ingin menghapus semua rasa bersalah yang menyelimutinya. Aku sadar, Lili, aku sudah salah. Aku meninggalkanmu begitu saja, padahal kau adalah satu-satunya yang selalu ada untukku. Kau adalah orang yang selalu mendukungku, yang selalu memberikan kasih sayang tanpa pamrih. Tapi aku tidak pernah melihat itu. Aku hanya mendengarkan ibuku, yang selalu menganggapmu tidak cukup untukku. Sekarang aku menyesal, sangat menyesal. Aku merasakan tubuhku mulai gemetar. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan yang aku rasakan. Ada sakit yang mendalam, namun juga rasa kasihan yang timbul dari dalam hatiku. Dia terluka, aku tahu itu. Tapi apakah itu cukup untuk menghapus semua yang telah terjadi? Eko menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Lili, aku tahu aku tidak layak untuk meminta maaf, dan aku tidak bisa memperbaiki apa yang telah kubuat. Tapi aku ingin meminta satu hal darimu. Aku ingin kau kembali. Aku ingin kita mencoba lagi. Aku ingin kita memulai semuanya dari awal. Aku tahu itu tidak mudah. Tapi aku bersedia melakukan apa saja untuk membuktikan bahwa aku benar-benar mencintaimu. Aku terdiam, hati ini seakan terombang-ambing antara kebencian dan kasih sayang yang lama terkubur. Rasa sakit yang dulu dia timbulkan masih terasa, namun aku tahu bahwa aku sudah jauh berbeda sekarang. Aku sudah memiliki kehidupan baru yang penuh dengan kebahagiaan, dengan seseorang yang mencintaiku apa adanya. Aku menatapnya dengan serius, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Eko, kataku pelan, aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah meninggalkan itu semua. Aku sudah menemukan kebahagiaan baru. Raka adalah orang yang selalu ada untukku. Dia adalah suamiku yang kini mendampingiku. Aku tidak bisa berpaling lagi.
Air mata Eko semakin deras. Aku tahu aku tidak berhak meminta ini, Lily. Tapi jika kau masih bisa memberiku kesempatan, aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang lebih baik. Aku akan menebus semua kesalahanku. Aku menatapnya lama, melihat bagaimana dia benar-benar hancur dengan kenyataan ini. Tapi aku tahu, ini bukan lagi tentang dia. Ini tentang diriku dan kebahagiaanku yang sudah kutemukan. Aku tidak bisa kembali, Eko, kataku dengan suara yang tegas. Aku sudah memilih jalan hidupku, dan itu termasuk tidak ada ruang lagi untukmu. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan, tapi itu bukan lagi bersamaku. Dia terdiam, air mata yang mengalir di wajahnya menunjukkan betapa dalam penyesalannya. Namun aku tahu, ini adalah keputusan yang benar. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, dan aku tidak bisa kembali ke tempat yang penuh dengan rasa sakit itu. Eko terdiam, matanya yang penuh penyesalan mulai terlihat kosong, seolah kata-kataku menyakitinya lebih dari apapun. Tapi aku tahu, ini adalah keputusan yang benar. Meskipun aku merasa sedikit iba dengan apa yang dia alami, namun itu tidak cukup untuk membuatku merubah keputusan. Aku berdiri, menghadapinya dengan tegas. Aku bahagia dengan hidupku sekarang, Eko. Aku punya suami yang benar-benar mencintaiku, dan aku punya keluarga yang mendukungku. Aku tidak ingin masa lalu itu lagi. Kamu harus belajar menerima kenyataan dan melanjutkan hidupmu. Dengan hati yang hancur, Eko akhirnya mengangguk pelan. Aku mengerti, katanya, suara lelah. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Tanpa berkata lebih lanjut, Eko berjalan keluar dari rumah kami. Aku menatap pintu yang tertutup, merasa lega, meskipun ada sedikit perasaan tak terduga yang muncul dalam diriku. Tapi aku tahu, hidupku sudah jauh lebih baik sekarang. Aku sudah memilih jalan yang penuh cinta dan kebahagiaan, dan itu tidak bisa digantikan oleh penyesalan yang datang terlambat. Ketika Raka kembali ke ruangan, aku tersenyum padanya, dan dia hanya memelukku erat tanpa berkata apa-apa. Kami tahu, kami sudah membuat keputusan yang tepat. Pagi itu terasa begitu cerah. Cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah melalui jendela besar, memberi kesan hangat yang menyelimuti ruangan. Suara tawa Raka dan anak kami yang masih bayi, Saka, terdengar jelas dari ruang tamu. Saka baru saja belajar menggenggam mainan kecilnya, dan meskipun tangannya masih gemetar, senyuman manis di wajahnya membuat seluruh rumah terasa penuh dengan kebahagiaan. Aku duduk di meja makan, memandangi mereka berdua dengan hati yang penuh rasa syukur. Hari-hari seperti ini, sederhana namun penuh arti, adalah semua yang aku butuhkan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perasaan tertekan atau terluka oleh masa lalu. Aku sudah menapaki jalan hidup yang penuh dengan cinta dan kedamaian, sesuatu yang dulu tak pernah kupikirkan akan kumiliki. Raka duduk di sebelahku, menyuapkan sarapan untuk Saka. Kamu lihat dia, katanya dengan senyum penuh kebanggaan. Dia tumbuh begitu cepat. Seperti ayahnya, sudah pintar sekali, ya. Aku tersenyum, membelai rambut Saka yang masih halus. Ya, dia memang sangat cerdas. Dan aku sangat bersyukur bisa melihatnya tumbuh di depan mata kita. Raka memandangku, mata kami bertemu dalam keheningan yang penuh makna. Kami tidak perlu banyak kata, hanya tatapan itu yang bisa mengungkapkan betapa bahagianya kami. Rasa cinta yang kami miliki sudah cukup untuk mengisi setiap sudut hati kami. Beberapa tahun yang lalu, hidupku penuh dengan kebingungannya. Aku merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan harapan yang tidak bisa kutemui. Masa lalu dengan Farhan, dengan segala kekecewaan dan luka yang ditinggalkan, rasanya begitu jauh. Aku sudah membiarkannya pergi, karena aku tahu hidupku tidak akan kembali ke sana. Sekarang, setiap pagi adalah kesempatan baru untuk merayakan kebahagiaan kecil kami. Setiap detik yang kami habiskan bersama adalah berkat yang tidak akan pernah kuambil begitu saja. Rumah ini adalah rumah yang penuh dengan cinta, dari Raka, dari Saka, dan dari diriku sendiri. Kami bertiga adalah keluarga yang sempurna. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Masa lalu, dengan segala rasa sakit dan kebingungannya, sudah selesai. Aku belajar untuk melepaskan dan memaafkan,
tetapi aku juga belajar untuk menjaga kebahagiaan kami. Semua itu hanya kenangan, dan aku tidak membiarkan kenangan itu menghalangi kebahagiaan yang ada di hadapanku. Mas, apa yang akan kita lakukan hari ini? Tanyaku, suara penuh keceriaan. Raka tersenyum, matanya berbinar. Kita bisa pergi ke taman, menikmati udara segar, dan bermain bersama Saka. Kita akan membuat kenangan baru, kenangan yang penuh kebahagiaan. Aku mengangguk setuju, merasakan kebahagiaan yang membuncah di dada. Hari ini adalah hari yang indah, dan aku tahu hari-hari seperti ini akan terus datang, selama aku memilih untuk tetap bahagia. Dengan langkah ringan, kami bersiap untuk meninggalkan rumah, siap untuk menciptakan lebih banyak kenangan indah sebagai keluarga kecil kami. Setiap tawa Saka, setiap sentuhan Raka, setiap detik kebahagiaan yang kami alami bersama, semuanya adalah hadiah yang tak ternilai. Aku memilih untuk tetap bahagia. Dan bersama mereka, aku tahu, hidupku akan terus dipenuhi dengan cinta yang tulus dan kebahagiaan yang sejati. Tidak ada yang lebih penting dari ini.